Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita boleh bersama-sama menyempatkan waktu ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah Masa Pemeriksaan. Mari kita minta penyertaan kuasa sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti dan kami boleh mempraktikkan dalam kehidupan nyata. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Wahyu 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya." Saudaraku, keadaan orang Yahudi yang tidak percaya itu menggambarkan keadaan orang-orang yang lalai dan tidak percaya di antara orang-orang yang mengaku dirinya orang Kristen, yang dengan sengaja tidak mau tahu mengenai pekerjaan pengasihan imam besar kita. Pada upacara lambang, bila mana imam besar masuki bilik yang maha suci, seluruh orang Israel diharuskan berkumpul di sekitar kemah suci dan dalam sikap yang paling hikmat merendahkan hati dan jiwa mereka di hadirat Allah, agar mereka boleh menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka dan tidak dikucilkan dari perhimpunan bangsa itu. Betapa lebih penting lagi pada hari pendamaian, yang sebenarnya ini kita memahami pekerjaan imam besar kita dan mengetahui kewajiban-kewajiban yang dituntut dari kita. Manusia tidak dapat menolak amaran yang dikirimkan Allah dalam kemurahannya kepada mereka. Pekabaran telah dikirim dari sorga ke dunia ini pada zaman Nuh, dan keselamatan mereka tergantung kepada sikap mereka memperlakukan pekabaran itu. Oleh karena mereka menolak dan tidak mempedulikan amaran itu, maka roh Allah ditarik dari bangsa yang berdosa itu, dan akhirnya mereka binasa di dalam air bah. Akan tetapi Kristus masih mengantarai demi kepentingan manusia, dan terang akan diberikan kepada mereka yang mencarinya. Walaupun pada mulanya hal ini tidak dimengerti oleh orang Advent, tetapi kemudian menjadi jelas pada waktu ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan kedudukan mereka yang sebenarnya mulai dibukakan di hadapan mereka. Berlalunya waktu pada tahun 1844 telah diikuti oleh masa pencobaan besar bagi mereka yang masih memegang kepercayaan kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Satu-satunya yang melegakan sejauh yang menyangkut penegasan kedudukan mereka yang benar ialah terang yang mengarahkan pikiran mereka ke tempat kudus di sorga di atas. Beberapa orang meninggalkan imannya mengenai perhitungan-perhitungan nubuatan sebelumnya dan menganggap kekuatan manusia atau agen-agen iblis mempengaruhi kuasa Roh Kudus yang telah membantu pergerakan Advent. Golongan lain berpegang teguh bahwa Tuhan telah menuntun mereka dalam pengalaman-pengalaman mereka di masa lalu. Dan sementara mereka menunggu, berjaga dan berdoa untuk mengetahui kehendak Allah, mereka melihat bahwa imam besar mereka telah memasuki pekerjaan pelayanan lain, dan dengan mengikutinya oleh iman, mereka telah dituntut untuk melihat juga pekerjaan akhir gereja. Mereka mempunyai pengertian yang lebih jelas mengenai pekabaran-pekabaran malaikat yang pertama dan kedua, dan bersedia menerima dan memberikannya kepada dunia ini amaran yang sungguh-sungguh dari malaikat yang ketiga dalam Wahyu 14. Alfa dan Omega jilid 8, halaman 451 dan 452. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami ada oleh karena kasih karunia-Mu. Kami juga mau melakukan kegiatan kami oleh karena penyertaan-Mu. Karena itulah Tuhan, Kau yang datang menyerahkan seutuhnya hidup kami hanya di bawah kendali-Mu, sehingga apapun yang akan kami lakukan, kami percaya hanya dengan pertolongan sorga kami boleh dimampukan, dan kesuksesan kami selalu raih. Kami selalu dihindarkan dari hal tidak kami inginkan, dan kami selalu dituntun ke dalam segala kebenaran. Kami selalu jaga Tuhan, sekalipun kami mungkin mengalami masalah, tapi Tuhanlah solusi dari semua permasalahan yang kami hadapi. Tuhan Yesus yang baik,
Hanya kepada hamba serahkan kehidupan anak-anak Tuhan ini. Biarlah mereka senantiasa diberkati dan mereka tetap setia hanya kepadamu. Berkati terus anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan channel ini. Biarlah mereka akan menjadi umat-umat Tuhan yang setia sampai hari Maranatha tiba. Dalam nama Yesus. Amin.